Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat media belajar, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester atau PAS SD MI kelas 6, tema 1 kelompok 1 semester 1. Sahabat media belajar, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu prediksi penilaian akhir semester Gasal untuk SDMI. Tema 1, selamatkan makhluk hidup kelas 6 semester 1. Kelompok 1. Romawi 1, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling benar. Nomor 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bertoleransi dan menghormati pemeluk agama yang lain, dan menjalin kerukunan antar umat beragama merupakan pengamalan salah satu sila Pancasila, yaitu sila ke A1, B2, C3, D4 berkaitan dengan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa. Maka jawaban yang betul adalah sila ke-1. Soal nomor 2. Nabila bersama teman-temannya menggalang dana untuk Siti yang ayahnya sedang sakit untuk biaya berobat. Ayah Siti kena PHK karena dampak pandemi COVID-19. Dari peristiwa tersebut, manfaat yang dirasakan Siti adalah A. Mendapat uang banyak, B. Malu dengan keadaan sekarang, C. Mendapat perhatian teman-teman, D. Meringankan beban yang dialami. Jawabannya adalah D. Meringankan beban yang dialami oleh Siti. Soal nomor 3. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila adalah sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. A. Bantu korban banjir. B. Menanam bunga di taman sekolah. C. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. D. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Jawaban yang betul adalah D. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Soal nomor 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan gambar titik-titik. Dalam Pancasila, sila pertama gambarnya adalah bintang, sila kedua gambarnya rantai, sila ketiga gambar pohon beringin, sila keempat gambar kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila kelima, maka lambangnya adalah padi dan kapas. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Sikap menghargai hasil karya teman sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang ke titik-titik. Kata kuncinya adalah menghargai hasil karya teman, yaitu sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka yang betul adalah sila kelima. Soal nomor 6. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor, di antaranya harga yang terjangkau dan mudah ditemukan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Ide pokok pada paragraf di atas adalah, ide pokok itu adalah inti atau dasar suatu permasalahan dari teks tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Soal nomor 7. Struktur isi teks laporan hasil pengamatan adalah titik-titik. A. Informasi umum, fakta, simpulan. B. Gagasan pokok, fakta, pernyataan. C. Informasi umum, informasi khusus, simpulan. D. Langkah pengamatan, isi pengamatan, simpulan. Yang tepat adalah A. Informasi umum, fakta-fakta, dan simpulan. Soal nomor 8. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup mencakup benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, udara, dan batu. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah,
Kalimat utama itu rangkaian kata yang berisi pokok pikiran utama paragraf. Yang A, benda hidup perlu makan sedangkan benda mati tidak. Yang B, lingkungan hidup baik benda mati maupun benda hidup. Yang C, benda hidup seperti manusia dan tumbuhan sedangkan benda mati seperti batu dan udara, api dan tanah. Yang D, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berhubungan timbal balik. Jawaban yang betul adalah yang D. Soal nomor 9. Perhatikan teks laporan berikut. Burung cendrawasih bisa ditemukan di hutan hujan tropis di wilayah Indonesia Timur, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Burung cendrawasih merupakan hewan pemakan segala. Makanan utama burung ini adalah buah. Namun burung cendrawasih juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Pernyataan yang sesuai dengan teks laporan adalah A. Mengapa burung cendrawasih perlu dilestarikan? Tidak ada ya di dalam pernyataan di sini. Yang B, di mana kita bisa menemukan burung cendrawasih? Yang C, bagaimana perkembangbiakan burung cendrawasih? D, mengapa burung cendrawasih termasuk pemakan serangga? Nomor 9 jawabannya yang tepat adalah B. Di mana kita bisa menemukan burung cendrawasih? Kita bisa menemukan burung cendrawasih di wilayah Indonesia Timur, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Soal nomor 10. Perhatikan teks laporan berikut. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman tersebut membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Bentuk ini yang membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga anggrek lainnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah A. Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. B. Bunga anggrek umumnya tumbuh di daerah dingin. C. Setiap jenis bunga anggrek memiliki bentuk daun yang berbeda. D. Jenis-jenis bunga anggrek dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. Nomor 10, jawaban yang betul adalah A. Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. Soal nomor 11. Perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan disebut perkembangbiakan titik-titik. Iya, betul. Yang jawabannya adalah D. Generatif. Soal nomor 12. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bagian bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan disebut penyerbukan titik-titik. Soal nomor 12 kita bahas satu-satu yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi satu jenis. B. Penyerbukan bastar. Bastar adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain berbeda tumbuhan dan beda jenis atau spesies. Yang C. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang D. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih satu tumbuhan. Jadi, jawaban yang betul adalah A. Penyerbukan silang. Soal nomor 13. Tumbuhan pada gambar di samping berkembang biak secara titik-titik. Ini adalah gambar bawang putih ya. Bawang putih, bawang merah, sama bawang bombay. Perkembangbiakannya dengan cara A. Akar tinggal, B. Umbi lapis, C. Umbi akar, D. Umbi batang. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay itu adalah perkembangbiakannya dengan cara umbi lapis. Jawabannya adalah B. Soal nomor 14. Perhatikan tabel berikut. Nama hewan, cara berkembang biak. 1 kambing, 2 ikan pari, 3 lumba-lumba, 4 katak. Cara berkembang biak A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovovivipar. Ovipar itu berkembang biak dengan cara bertelur. Vivipar berkembang biak dengan cara beranak. Ovovivipar yaitu berkembang biak dengan cara bertelur beranak. Kambing
berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Ikan pari berkembang biak dengan cara bertelur beranak atau ovovivipar. Ikan lomba-lomba berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Katak berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Pasangan hewan dengan cara berkembang biakan yang benar adalah A. 1B. Kambing vivipar, betul. 2C. Ikan pari ovovivipar, betul. 3A. Lumba-lumba ovipar, salah ya. Lumba-lumba harusnya vivipar. Jawaban yang A berarti salah. Yang B. 1B. Kambing vivipar, betul. 3A. Lumba-lumba ovipar, salah. Jawaban yang B juga salah. Sekarang jawaban yang C. 2C. Ikan pari ovovivipar, betul. 3A. Lumba-lumba ovipar, salah ya. Lumba-lumba harusnya vivipar. Jawaban C salah. Yang D. 2C. Ikan pari ovovivipar, betul. 3B. Lumba-lumba vivipar, betul. 4A. Katak ovipar atau bertelur, betul. Jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Nama hewan yang diburu untuk diambil gadingnya adalah titik-titik. Hewan yang mempunyai gading itu adalah, iya betul, C. Gajah. Baik, ini untuk Romawi 1. Sekarang kita mengisi untuk Romawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping sesuai dengan penerapan Pancasila sila ke. Ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang sedang jatuh. Ini sila keberapa dalam Pancasila? Yaitu sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya sila kedua. Soal nomor 17. Gambar pohon beringin melambangkan sila Pancasila, yaitu sila yang ke titik-titik. Kita bahas satu-satu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Maka jawaban yang betul adalah sila ketiga. Soal nomor 18. Berdasarkan sila keempat Pancasila, suatu masalah seharusnya diselesaikan dengan cara, sila keempat itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Maka jawaban yang betul nomor 18 adalah dengan cara musyawarah. Soal nomor 19. Bacalah paragraf berikut. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok paragraf di atas adalah, ide pokok itu inti atau dasar suatu permasalahan dari suatu teks. Jawaban yang paling tepat nomor 19 adalah perkembangan jagung dimulai dari biji. Soal nomor 20. Nama hewan yang menyimpan telurnya di pasir untuk menjaga kehangatan dan melindungi dari pemangsa adalah titik-titik. Hewan ini yang menyimpan telur di pasir sampai menetas itu adalah penyu atau kura-kura. Soal nomor 21. Apakah yang dimaksud dengan ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf itu adalah inti atau dasar suatu permasalahan dari paragraf tersebut.
Nomor 22. Nama tumbuhan di samping berkembang biak dengan titik-titik. Ini adalah gambar pohon bambu. Pohon bambu sama perkembangbiakannya dengan pohon pisang. Maka tumbuhan ini berkembang biak dengan cara tunas atau bertunas. Soal nomor 23. Apakah yang dimaksud dengan ovipar itu? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Nama hewan di samping adalah titik-titik. Ini adalah gambar hewan namanya komodo. Berarti jawabannya adalah komodo. Baik, sekarang kita pembahasan pada Romawi 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas. Tuliskan dua contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang menunjukkan pengamalannya adalah diantaranya menghormati teman yang sedang ibadah. Yang kedua, toleransi dengan teman yang berbeda agama. Soal nomor 26. Apa yang sebaiknya kamu lakukan apabila guru kamu memberi pengumuman untuk kerja bakti kebersihan kelas setelah istirahat? Yaitu jawabannya mengikuti kerja bakti dengan baik. Soal nomor 27. Bacalah paragraf berikut. Manusia dan hewan memerlukan makan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Tulislah kalimat utama pada paragraf di atas. Kalimat utama itu adalah rangkaian kata yang berisi pokok pikiran utama suatu paragraf. Jawabannya adalah manusia dan hewan memerlukan makanan. Soal nomor 28. Perhatikan teks berikut. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat penangkaran penyu. Di Jawa Barat terdapat penangkaran penyu pengumbahan yang terletak di ujung genteng. Di Tanjung Benoa, tempat penangkaran penyu disebut Deluang Sari. Batavia, Bangka Beach merupakan tempat penangkaran penyu di Kepulauan Belitung. Di Kalimantan Barat terdapat penangkaran penyu Tanjung Belimbing. Selain tempat-tempat tersebut, masih banyak tempat penangkaran penyu di daerah lain. Penangkaran-penangkaran tersebut sangat efektif untuk menjaga kelestarian penyu, terutama jenis penyu yang hampir punah. Tuliskan ide pokok teks laporan di atas. Ide pokok adalah inti atau dasar suatu permasalahan dari suatu teks. Jawabannya adalah tempat penangkaran penyu. Soal nomor 29. Sebutkan 3 cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Vegetatif itu yang tanpa penyerbukan. Vegetatif ada 2, satu vegetatif alami, yang kedua vegetatif buatan. 3 cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Di antaranya adalah 1 misalnya cangkok, 2 stek, yang ketiga okulasi. Okulasi itu adalah menempel atau dengan cara tempel. Soal nomor 30. Sebutkan 3 contoh hewan langka yang dilindungi. Hewan langka di Indonesia yang dilindungi diantaranya adalah ada merak, gajah, harimau Sumatera, dan juga komodo. Demikian tadi pembahasan soal yang sudah kita bahas bersama.